Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alan Wika Wijaya dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan secara mendalam mengenai surat perjanjian perdamaian yang dibuat antara PT Citra Alam Torogung Persada dan PT Marga Nurindo Bakti. Nah, ini tuh bertujuan untuk menyelesaikan sengketa terkait pengalihan saham secara damai dan profesional. Bisa disimak videonya. Jadi pada hari ini, tanggal 21 Desember 2021, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dibuat dan disepakati surat perjanjian perdamaian antara pihak pertama, yaitu Panggo selaku Direktur PT Citra Alam Torogong Persada, dengan pihak kedua, yaitu Smith Abdul Aziz selaku Direktur Utama PT Marga Nurindo Bakti itu bahwa telah terjadi sengketa antara pihak pertama dan kedua terkait dengan pengalihan saham PT Marga Nurindo Bakti yang dilakukan oleh PT Investa Kusuma Arta dan PT Marga Strukturindo Raya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak pertama sebagai pemegang saham. Sengketa ini, sengketa ini tuh bermula dari pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa atau bisa disebut RUPSLB PT Marga Nurindo Bakti pada tanggal 3 Desember 2021 menurut pihak pertama telah melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi pihak pertama merasa dirugikan baik secara material maupun imaterial atas tindakan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial dan juga reputasinya. Nah, oleh karena itu pihak pertama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1122 sekian. Namun, untuk menjaga kelangsungan usaha dan hubungan baik antara pemegang saham, kedua pihak tuh sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui perjanjian perdamaian. Nah, maksud dan tujuan surat perjanjian perdamaian dibuat tuh sebagai berikut. Yang pertama ada menyelesaikan sengketa pengalihan saham PT Margo Nurindo Bakti secara damai, adil, dan mengikat. Dan kedua, menjamin perlindungan hak hak pemegang saham. Tiga, menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dalam pengelolaan PT Marga Nurindo Bakti. Nah, sudah ada mencegah terulangnya sengketa serupa di masa yang akan mendatang dan juga menjaga hubungan harmonis dan profesional antar pemegang saham. Nah, sini tuh ruang lingkup perjanjiannya mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengalihan saham PT Marga Nurindo Bakti, hak dan kewajiban para pemegang saham, mekanisme penyelesaian perselisihan di seluruh pengadilan, kompensasi, dan juga ganti rugi atas kerugian yang timbul. Ketentuan lain yang dianggap perlu oleh pihak. Masuk ke isi dan ketentuan perjanjiannya. Nah, yang pertama ada pasal 1, yaitu pembatalan pengalihan saham. Jadi, pihak kedua sepakat untuk membatalkan seluruh proses atau hasil rapat umum pemegang saham luar biasa PT Marga Nuril Bakti yang pada tanggal 3 Desember 2021 lalu terkait pengalihan saham milik PT Investa Kusuma Arta dan juga PT Marga Strukturindo Raya kepada pihak ketiga. Nah, pihak kedua tuh juga wajib melakukan penyesuaian administrasi dan juga pencatatan saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK. Pasal kedua, hak prioritas pemegang saham. Pihak kedua sepakat untuk tidak melakukan pengalihan saham milik PT Investa Kusuma Arta dan PT Marga Strukturindo Raya kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menaruhkan ke pihak pertama. Nah, sebagai pemegang saham sesuai prinsip right of first refusal. Nah, setiap rencana pengalihan saham itu
didahului oleh audit keuangan, penilaian nilai saham oleh kantor jasa penilai publik, dan juga penyampaian laporan keuangan audit 3 tahun terakhir dan juga bukti setoran saham. Nah, pihak kedua itu juga wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak pertama paling lambat 30 hari sebelum rencana pengalihan saham. Lanjut ke pasal ketiga ada akses informasi dan juga partisipasi. Nah, pihak kedua sepakat untuk memberikan akses penuh terhadap pihak pertama dalam setiap RUPS LB terkait pengalihan sahamnya. Nah, dan juga pihak pertama berhak memperoleh seluruh dokumen terkait pengalihan saham termasuk, namun tidak terbatas pada risalah rapat laporan keuangan dan juga dokumen legal lainnya. Pasal keempat, kompensasi dan juga ganti rugi. Pihak kedua menyepakati untuk membayar ganti rugi kepada pihak pertama atas kerugian material sebesar 250 miliar rupiah dan juga kerugian imaterial sebesar 100 miliar rupiah. Pembayaran ganti rugi itu juga dilakukan secara bertahap dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dengan jadwal pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama itu ada 40% dari total ganti rugi dibayarkan dalam waktu 1 bulan. Tahap kedua ada 30% dari total ganti rugi dibayarkan dalam waktu 6 bulan. Dan terakhir, tahap 3, 30% dari total ganti rugi yang dibayarkan dalam waktu 12 bulan. Nah, apabila pihak kedua lalai dalam melaksanakan isi perjanjian ini, pihak kedua tuh wajib membayar uang paksa atau dua som sebesar 50 juta rupiah setiap hari keterlambatannya. Lanjut ke pasal 5, pencabutan kegugatan dan penyelesaian damai. Nah, dengan ditandatangani perjanjian ini, pihak pertama sepakat untuk mencabut seluruh gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara nomor sekian tersebut. Nah, pihak pertama juga tidak tidak akan mengajukan gugatan baru sepanjang pihak kedua melaksanakan isi perjanjian ini. Nah, juga para pihak itu sepakat menyelesaikan setiap perselisihan ini di kemudian hari melalui musyawarah dan untuk mufakat. Nah, pasal ke-6, saksi dan penyelesaian perselisihan. Nah, apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian ini, pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tadi. Misalnya, pembayaran uang 50 juta setiap keterlambatan membayar pelanggaran. Nah, jika musyawarah tidak mencapai mufakat, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau bisa disebut BANI. Dan terakhir, putusan BANI bersifat final dan mengikat. Nah, untuk memperkuat keabsahan dan transparansi pelaksanaan surat perjanjian perdamaian ini, para pihak menunjuk saksi-saksi yang hadir dan menyaksikan penandatanganan perjanjian ini. Yaitu ada saksi pertama yaitu Dr. Rendra Pratama selaku konsultan hukum, dan saksi kedua itu Insinyur Dwi Lestari selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan terakhir ada Andre Nugroho, sarjana ekonomi selaku auditor independen. Nah, para saksi di atas itu telah membaca dan juga memahami dan menyaksikan secara langsung penandatanganan surat perjanjian perdamaian ini oleh kedua pihak. Para saksi menyatakan bahwa seluruh proses perlindungan berlangsung secara sukarela tanpa ada tekanan, paksaan maupun imitasi daripada pihak manapun. Nah, dan terakhir ada tanda tangan dari para pihak dan juga saksi. Oke, teman-teman, seperti itu merupakan contoh naskah surat perjanjian perdamaian dalam dunia bisnis. Jadi perjanjian perdamaian seperti itu tuh sangat krusial ya dalam dunia bisnis, terutama dalam konteks perusahaan terbuka atau perseroan terbatas yang memiliki banyak pemegang sahamnya. Nah, sengketa internal yang tidak terselesaikan dapat berakibat fatal mulai dari kerugian finansial, rusaknya reputasi, hingga gangguan operasional perusahaannya. Nah, dengan adanya perjanjian perdamaian yang jelas dan mengikat,
para pihak nih dapat menjaga kelangsungan usahanya, menghindari kayak konflik berkepanjangan, dan juga menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan profesional. Nah, oke. Jadi disclaimer untuk teman-teman. Jadi itu sebenarnya surat ini perjanjian perdamaian ini merupakan contoh fiktif ya bagaimana menyelesaikan sengketa bisnis yang dapat dilakukan secara efektif dan elegan melalui jalur damai dan kesepakatan bersama. Nah, dokumen ini nggak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi untuk membangun fondasi yang kuat untuk hubungan bisnis yang berkelanjutan dan harmonis. Nah, demikian untuk penjelasan saya mengenai surat perjanjian perdamaian ini. Semoga teman-teman bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang berkecimpung dalam dunia hukum dan juga bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.